Drama pencarian manajer baru Chelsea masih terus berlangsung. Setelah muncul dua kandidat terkuat, nama manajer Sporting Lisbon Ruben Amorim mencuat kemudian sebagai kandidat nomor 3. Chelsea diketahui sedang mendata cukup banyak manajer baru. Laporan sebelumnya menyebutkan ada sampai 7 calon. Namun, tidak semua calon didekati secara serius. Sejauh ini baru ada 2 nama yang sudah menjalani komunikasi secara intens. 2 kandidat yang dimaksud adalah Luis Enrique dan Julian Nagelsmann. Keduanya sedang tidak memiliki pekerjaan. 2 nama tersebut menjadi yang terkuat karena sementara menjadi kandidat yang sudah diundang Chelsea untuk wawancara. Enrique adalah sosok pertama yang mendatangi London. Nagelsmann menyusul sekitar seminggu kemudian. Kedatangan mereka ke London diyakini untuk menyelaraskan visi sang manajer dengan para petinggi klub. Belum ada kandidat yang paling favorit sejauh ini. Laporan The Daily Mail mengklaim ada nama baru yang sedang dipikirkan masak-masak oleh para petinggi Chelsea. Ia adalah manajer Sporting Lisbon, Ruben Amorim. Nama Amorim belum sebesar 2 nama yang pernah disebutkan. Meski begitu, prestasi pelatih berusia 38 tahun ini terbilang mentereng. Ia menjuarai Liga Portugal dan 3 Piala Portugal. Perbedaan lainnya adalah ketersediaan sang manajer. Jika 2 manajer sebelumnya sedang menganggur, Amorim justru masih terikat kontrak cukup lama di Sporting. Chelsea belum akan memutuskan manajer baru dalam waktu dekat. Itulah kenapa Frank Lampard ditunjuk untuk sementara menangani Chelsea hingga akhir musim ini. Kemungkinan besar, manajer baru Chelsea akan datang di musim panas 2023. Frank Lampard melakoni start buruk dalam rezim keduanya melatih Chelsea. Adakah yang lebih buruk dari dia? 3 kali main, 3 kali pula Chelsea kalah sejak melantik Frank Lampard sebagai pelatih interim, tanggal 6 April lalu, dalam kontrak yang berlaku sampai akhir musim ini. Start legenda The Blues terjadi dalam partai tandang Liga Inggris di markas Wolves. Lampard menelan kekalahan 0-1 dalam debut keduanya akibat gol Matheus Nunes. Di partai kedua, sang raja gol sepanjang masa Chelsea langsung menjalani duel melawan musuh kelas kakap, Real Madrid. Pada leg pertama perempat final Liga Champions di Santiago Bernabeu, tim London Biru takluk 0-2. Terbaru, hasil negatif kembali didapatkan Lampard. Ironisnya, itu terjadi dalam momen penyambutan dirinya pulang ke Stamford Bridge sebagai pelatih. Chelsea malah takluk 1-2 dari Brighton dan Hove Albion dengan dibarengi kekalahan nyata dalam segi permainan. Tim tamu asuhan Roberto De Zerbi unggul mutlak soal penciptaan peluang, penguasaan bola, memainkan pola serangan rapi, dinamis, serta pressing yang mumpuni. Bisa dibilang, Brighton mencontohkan kepada Chelsea bagaimana cara bermain yang seharusnya mereka lakukan guna menghibur supporter. Rekor negatif pun dicatat Frank Lampard. Menuai 3 kekalahan beruntun dari 3 partai pertamanya sebagai pelatih, ex-gelandang jempolan timnas Inggris masuk golongan langka sebagai arsitek The Blues dengan start terburuk. Dikutip dari 442, dari 37 pelatih sebelum Lampard yang menukangi Chelsea minimal dalam 3 partai, hanya 2 orang yang mencatat 3 kekalahan beruntun. Itu pun sudah sangat lama berlalu. Mereka ialah Tommy Docherty pada 1961 dan David Calderhead pada 1907. AC Milan mencari keuntungan dari masalah Chelsea yang mengalami kerugian finansial di Liga Inggris. AC Milan sedang memantau dengan seksama situasi 3 pemain Chelsea menjelang bursa transfer musim panas yakni Hakim Ziyech, Christian Pulisic dan Ruben Loftus-Cheek. Tim London ini bisa dipaksa untuk melakukan penjualan karena kerugian yang tinggi dan Rossoneri telah memantau situasinya.
Seperti yang disorot oleh The Times, Chelsea telah mencatat kerugian yang signifikan dan perlu mendapatkan keuntungan yang signifikan dari penjualan pemain untuk menghindari pelanggaran aturan Liga Premier dan FFP dalam hal kualifikasi. Menurut Calcio Mercato, AC Milan sangat tertarik dengan gelandang Ruben Loftus-Cheek. Dia telah dikaitkan dengan Rossoneri selama beberapa waktu dan Chelsea berharap untuk menguangkan 25 juta euro, tetapi keadaan bisa sedikit menurunkan harga. Selain pemain Inggris itu, Milan telah dikaitkan dengan Christian Pulisic dan Hakim Ziyech di masa lalu dan tetap tertarik dengan mereka. Namun Roma juga mengawasi keduanya dan bisa menyaingi Rossoneri. Mengingat Paolo Maldini dan Ricky Massara tidak akan memiliki anggaran besar, situasi Chelsea bisa menjadi sempurna bagi mereka. Klub Serie A dilaporkan memantau beberapa pemain Chelsea setelah The Blues mengumumkan kerugian 138 juta euro untuk tahun yang berakhir Juni tahun 2022. Chelsea merilis laporan keuangan tahunan mereka dan mengonfirmasikan kerugian sebesar 121 pound sekitar 138 juta euro. Meskipun pihak Liga Premier mengonfirmasi bahwa klub terus mematuhi peraturan keuangan UEFA dan Liga Premier. Calcio Mercato mengklaim situasi keuangan The Blues akan memaksa mereka untuk menjual beberapa pemain mereka di musim panas, dengan beberapa klub Serie A tertarik. Callum Hudson-Odoi akan kembali dari masa pinjamannya di Bayer Leverkusen pada akhir musim dan juga dipantau oleh sang juara bertahan Serie A, AC Milan. Rival satu kota Rossoneri, Inter Milan mengincar Trevoh Chalobah, salah satu kandidat pengganti Milan Skriniar. Pierre-Emerick Aubameyang telah dikaitkan dengan kedua tim Milan dan dapat mengakhiri kontraknya dengan The Blues setelah hanya satu musim di Stamford Bridge. Hakim Ziyech dan Christian Pulisic muncul sebagai kemungkinan target untuk Milan dan Roma. Bielorussi sedang dalam pembicaraan dengan bintang Maroko tersebut pada Januari sebelum transfer Nicolo Zaniolo ke Galatasaray. Kabar Matteo Kovacic bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Chelsea dilaporkan masih belum memberikan kontrak baru untuk sang gelandang. Kovacic salah satu pemain senior di skuad Chelsea. Ia sudah cukup lama menjadi bagian dari tim asal London Barat tersebut. Belakangan beredar rumor bahwa Manchester United tertarik merekrut sang gelandang. Mereka ingin menjadikan Kovacic sebagai bagian dari lini tengah mereka pada musim depan. Evening Standard mengklaim bahwa kans MU mendapatkan jasa Kovacic cukup besar di musim panas nanti. Pasalnya Chelsea masih belum memberikan kontrak baru untuk sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Chelsea belum memberi kontrak baru pada Kovacic karena sang gelandang masuk dalam daftar jual Chelsea. The Blues seperti yang sudah diketahui baru saja belanja besar di musim dingin kemarin. Alhasil mereka harus menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Ada beberapa pemain yang kabarnya bakal dijual oleh Graham Potter dan salah satunya adalah Kovacic yang dianggap posisinya bisa digantikan gelandang Chelsea yang lain. Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea benar-benar serius dengan rencana mereka menjual Kovacic di musim panas nanti. Mereka tahu ada Manchester United yang berminat pada sang gelandang. Namun ada beberapa klub top Eropa lain yang berminat pada jasanya. Itulah mengapa Chelsea saat ini menunggu tawaran-tawaran tersebut masuk dan mereka akan mencari tawaran terbaik untuk mereka dan sang gelandang. Kontrak Kovacic di Chelsea habis di tahun 2024 nanti. Meski begitu ia memiliki mahar transfer yang cukup mahal. Chelsea dikabarkan hanya mau menjual sang gelandang di angka 40 juta euro di musim panas nanti.